tidak mempunyai dana uang untuk membeli pupuk, untuk membeli obat-obatan, untuk membeli bibit, maupun juga daripada biaya penanaman yang baik, tidak ada. Dan demikian harus cari jalan. Sedangkan pemerintah pada waktu permulaan pembangunan juga belum mempunyai kemampuan, apalagi baru mengatasi dalam rangka berusaha untuk konsolidasi dan stabilisasi, rehabilitasi, mewarisi 650% daripada inflasi. Ya, keadaan moneter pada waktu itu dengan dunia sudah sangat parah. Oleh karena bagaimanapun juga negara dan pemerintah tidak mungkin untuk menyediakan pupuk maupun juga bibit obat yang cukup. Karena itu sedang kita sudah yakin dengan intensifikasi panca usaha pasti menaikkan daripada produksi. Karena itu kita coba dengan usaha bimbingan massal atau BIMAS. BIMAS yang pertama kita lakukan dengan BIMAS gotong royong. Apa yang artinya? Kita mengajak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana produksi dan kemudian lantas dipinjamkan kepada rakyat. Rakyat setelah panen baru nanti kembali. Tapi syukur alhamdulillah bahwasanya BIMAS gotong royong ini tidak begitu lama. Disusul kemampuan daripada negara, ada kepercayaan daripada negara lain maupun juga lembaga-lembaga dunia kita bisa diberi pinjaman untuk membangun. Karenalah kemudian lantas sekarang pemerintah dan negara mampu mengganti daripada swasta. Dan BIMAS gotong royong kita berhentikan. Kemudian kita laksanakan BIMAS umum. Di sampingnya itu juga menganjurkan bagi rakyat yang telah mampu melakukan intensifikasi sendiri. Artinya dengan dananya sendiri membeli sarana prasarana produksi tersebut. Tapi kecil yang mampu. Umumnya semuanya adalah mengikuti BIMAS umum, mempergunakan kredit yang disediakan oleh pemerintah. Bisa menaikkan produksi. Kemudian lantas diusahakan lagi dengan secara insus, intensifikasi khusus, apalagi dengan kelompok, sehingga lebih menaikkan lagi daripada produksi pangan. Lebih-lebih karena memang juga kebijaksanaan pemerintah dalam membangun industri, mengutamakan industri yang mendukung pada petani. Karena itu pabrik pupuk itu kita dahulukan. Kita bersyukur bahwasanya secara pemerintah konsisten membangun pabrik pupuk dari 100.000 permulaan, sekarang itu sudah sampai pada 6 juta ton, masih sangat dirasakan kekurangannya. Tapi kita masih harus membangun koperasi. Nah, ini tahapan-tahapan sampai kepada insus, kemudian sampai kepada supra insus. Dan akhirnya kita bersyukur produksi per hektar meningkat, walaupun ekstensifikasi penambahan sawah itu masih terlalu kecil. Tapi dengan meningkatkan produksi per hektar, melewati intensifikasi sampai kepada supra insus, tahun 84 kita bisa mencapai swasembada beras. Untuk menggembleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan agar supaya para kirab remaja, anggota kirab remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Daripada tiap-tiap provinsi kalau tidak salah ditunjuk 28 orang. Kemudian satu dikirim ke seluruh provinsi untuk mengikuti keadaan selama kirab remaja. Yang satu menjadi tuan rumah. Kemudian setelah selesai kembali. Apa itu artinya? Artinya ada tiap provinsi mempunyai mata telinga untuk mengetahui seluruh wilayah Indonesia daripada masing-masing orang. Kalau ini kemudian lantas berkumpul, lantas mengadakan diskusi, apa pengalamannya, apa yang disaksikan kebudayaan maupun juga kekuatan daripada masing-masing provinsi yang kemudian dianalisa, lantas akan bisa menemukan pula cara-cara yang terbaik untuk lebih menyempurnakan. Inilah akan merupakan modal yang baik dalam menyiapkan diri sebagai kader-kader bangsa. Karena yang penting pertama akan timbul dari jiwa kepahlawannya kalau mencintai tanah airnya. Dan setelah mengetahui seluruh keadaan provinsi, pasti akan mencintai tanah airnya. Kalau sudah mencintai tanah airnya, tidak akan mereka melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemuda,
untuk dapat mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa yang segera bangun. Apalagi kalau nanti dalam keadaan bahaya. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas untuk negara-negara berkembang tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme, mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import. Nah, itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik tadi itu merupakan produk dalam negeri harus kita beli, kita gunakan. Istilah maksudnya agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri, jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah.